Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya kita bisa ngertiin pikiran manusia yang super rumit ini? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah berbagai peta yang dipakai para ahli di dunia konseling dan psikoterapi buat menjelajahi isi kepala kita. Oke, ini dia rute perjalanan kita. Pertama, kita akan mulai dengan memetakan pikiran. Lalu kita akan gali lebih dalam ke alam bawah sadar, terus kita geser ke cara membentuk ulang perilaku. Setelah itu, kita akan belajar merangkul saat ini, memahami sistem diri, dan yang terakhir, kita lihat gimana jalan menuju penguasaan di bidang ini. Yuk, langsung kita mulai aja. Gini, setiap pendekatan dalam psikologi itu ibarat peta yang beda-beda untuk satu wilayah yang sama, pikiran kita. Ada yang peta yang fokusnya ke masa lalu, ada juga yang fokus ke jalan setapak yang lagi kita lewati sekarang. Coba kita lihat pertanyaan dasar yang mau dijawab oleh semua peta ini. Gimana coba caranya kita memetakan sesuatu yang bahkan nggak kelihatan? Nah, ini dia tantangannya. Setiap teori yang akan kita bahas ini nawarin kacamata yang beda buat jawab pertanyaan tadi. Ngasih kita cara yang unik buat ngertiin diri sendiri dan juga orang lain. Peta pertama kita ini ngajak kita jalan-jalan ke masa lalu. Anggap aja para terapisnya ini kayak arkeolog psikologis gitu. Mereka percaya kalau kita mau paham masalah kita sekarang, ya kita harus gali dulu lapisan-lapisan pengalaman masa kecil dan konflik-konflik yang terkubur. Di sini kita ketemu sama dua jagoan, Freud dan Jung. Kalau Freud, fokusnya lebih ke sejarah pribadi kita. Gimana pengalaman masa kecil ngebentuk kita. Nah, kalau Jung, dia percaya kita juga dipengaruhi sama sejarah kolektif. Semacam gudang cerita dan simbol universal yang diwarisin ke semua manusia, yang dia sebut arketipe. Jadi yang satu ngegali halaman belakang rumah kita, yang satu lagi ngajak kita ke perpustakaan kuno milik seluruh umat manusia. Ini nih salah satu perbedaan paling mendasar di dunia psikoterapi. Pendekatan psikoanalitik itu nanyanya, gimana masa lalu kamu bikin kamu jadi kayak sekarang? Beda banget sama pendekatan lain kayak terapi Gestalt yang nanti kita bahas, yang nanyanya, apa yang kamu rasain di sini saat ini juga? Jadi yang satu nengok ke belakang, yang satu lagi fokus sama apa yang ada di depan mata. Masih di tim arkeologi nih, ada juga terapi integrasi primal. Teori ini bilang kalau beberapa luka emosional kita yang paling dalam itu akarnya dari trauma atau kebutuhan yang nggak terpenuhi waktu kita masih bayi. Nah, terapinya ini tujuannya buat ngelepasin rasa sakit primal itu, biar kita bisa benar-benar pulih sekarang. Oke, sekarang kita ganti peta. Kalau tadi kita jadi arkeolog yang gali masa lalu, sekarang kita ganti topi jadi insinyur. Fokusnya bukan lagi ke kenapa, tapi ke gimana. Gimana caranya kita bisa ngebentuk ulang perilaku yang bisa kita lihat dan ukur. Pertama, ada pengkondisian klasik. Coba deh bayangin, kalau kamu selalu dengerin satu lagu pas lagi seneng-senengnya, lama-lama dengerin lagu itu doang bisa bikin kamu ikut seneng kan? Nah, intinya gitu, belajar lewat asosiasi, di mana dua hal yang tadinya nggak nyambung jadi terhubung di pikiran kita, dan akhirnya menciptakan respons otomatis. Lanjut, ada pengkondisian operan. Prinsipnya simpel banget. Perilaku yang dapat hadiah cenderung bakal kita ulangi. Sebaliknya, perilaku yang dapat hukuman, ya cenderung kita hentikan. Ini jadi dasar dari banyak strategi buat ngubah kebiasaan loh. Nah, disinilah ada lompatan yang keren banget. Pengkondisian operan itu ngubah perilaku dari luar ke dalam, pakai hadiah atau hukuman. Tapi, restrukturisasi kognitif itu kerjanya dari dalam ke luar. Idenya gini, kalau kita bisa ubah pola pikir kita yang negatif, perilaku kita bakal ngikutin dengan sendirinya. Jadi, ini pergeseran dari merekayasa tindakan ke merekayasa pikiran. Sekarang, coba kita lipat dulu peta sejarah sama peta teknisnya. Peta berikutnya ini nggak nunjukin masa lalu atau masa depan, tapi cuma satu titik. Di sini dan saat ini. Pendekatan ini percaya kalau kekuatan buat berubah itu ada di kesadaran penuh kita terhadap apa yang kita alami saat ini juga. Salah satu teknik paling khas dari terapi Gestalt itu namanya teknik kursi kosong. Bayangin kamu punya unek-unek sama seseorang. Kamu duduk di satu kursi, ngomong sebagai diri kamu. Terus kamu pindah ke kursi kosong di depanmu dan jawab sebagai orang itu. Lewat dialog di luar ini, kamu bisa dapat resolusi di dalam diri kamu dan nyelesain urusan yang belum kelar. Kutipan yang kuat banget ini datang dari Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Pengalaman hidupnya yang luar biasa itu ngajarin dia kalau dorongan utama manusia itu bukanlah buat cari kesenangan, tapi buat cari makna. Terapinya yang disebut logoterapi intinya ya ini, kalau kita punya alasan buat hidup, kita bisa ngelewatin hampir semua rintangan. Mirip kayak gitu. Psikoterapi eksistensial ngelihat hidup ini kayak lautan luas. Kita semua harus hadapin ombak-ombak besar, kayak kematian, rasa sepi, dan pencarian makna. Terapi ini tuh bukan ngasih peta, tapi ngajarin kamu cara jadi kapten dari kapalmu sendiri. Ambil tanggung jawab penuh buat ngarahin kapal itu dan ciptain maknamu sendiri.
Selanjutnya kita akan lihat pendekatan-pendekatan yang memetakan sistem, baik sistem yang ada di dalam diri kita maupun sistem hubungan kita sama orang lain. Analisis transaksional nawarin peta kepribadian yang simple tapi kena banget. Katanya, kita semua punya 3 status ego. Si orang tua yang isinya aturan dan seharusnya, si dewasa bagian kita yang rasional dan mikirin data, sama si anak yang isinya emosi dan perasaan. Nah, terapi ini bantu kita sadar pas lagi ngobrol tuh status ego mana yang lagi ngomong. Neuro-Linguistic Programming atau NLP itu penuh dengan teknik-teknik praktis. Salah satunya penjangkaran atau anchoring. Gampangnya gini, kamu hubungin satu perasaan yang kuat, misalnya rasa percaya diri, dengan satu pemicu fisik yang unik, kayak nyentuhin ibu jari. Jadi, kapanpun kamu butuh rasa percaya diri itu lagi, tinggal lakuin gerakan itu buat manggil perasaannya. Model dari terapis keluarga Virginia Satir ini pakai analogi yang indah banget. Dia gambarin harga diri kita itu kayak sebuah pot tanaman. Nah, pola komunikasi di keluarga kita itu ibarat air dan pupuk yang ngisi pot itu. Kalau komunikasinya sehat, harga diri kita bakal tumbuh subur. Kalau nggak sehat, ya bisa layu. Terakhir, psikosintesis melihat kita ini kayak sebuah orkestra yang terdiri dari banyak sub kepribadian. Ada bagian si pekerja dalam diri kita, ada si tukang kritik, si seniman, dan macam-macam lagi. Tujuannya adalah buat nyelaraskan semua bagian ini di bawah arahan seorang konduktor yang bijak, yang disebut diri yang lebih tinggi, biar bisa jadi satu kesatuan yang harmonis. Nah, setelah kita menjelajahi semua peta yang beda-beda ini, tujuannya apa sih? Tentu aja, tujuannya adalah penguasaan. Mari kita lihat keterampilan dan pemahaman apa aja yang bakal kamu punya di akhir perjalanan ini. Ini dia, toolkit yang bakal kamu bangun. Kamu bakal belajar ngebedain teori-teori dasar dari Freud sampai terapi keluarga. Paham teknik-teknik khusus kayak NLP dan terapi Gestalt, dan akhirnya menguasai berbagai pendekatan untuk bisa bantu orang lain. Khusus buat kamu yang baru mulai, coba deh fokus ke 3 pilar ini dulu. Kemampuan buat membandingkan berbagai pendekatan, pemahaman yang dalam soal analisis transaksional, dan juga ngerti soal psikosintesis. Kalau 3 ini udah kamu kuasai, itu bakal jadi fondasi yang kokoh banget buat ngebangun semua pengetahuan lainnya. Kita udah lihat sekilas begitu banyak peta pikiran yang luar biasa, anggap aja pembahasan ini sebagai atlas kamu. Pertanyaannya sekarang adalah, peta mana yang akan kamu jelajahi lebih dulu? Perjalananmu untuk memahami pikiran manusia dimulai sekarang.